Energi cahaya matahari juga dimanfaatkan tumbuhan untuk membuat makanan melalui proses fotosintesis tumbuhan lalu dimakan oleh makhluk hidup lain seperti hewan dan manusia. Bayangan jika matahari tidak bersinar, tentu tumbuhan tidak dapat membuat makanan selanjutnya. Hewan dan manusia tidak akan mendapat makanan. Jadi dapat dikatakan bahwa matahari merupakan sumber energi di bumi. Kevin. Udah. Sedikit Kevin. Sedikit Kevin. Iya Bu. Sehingga dapat dihuni oleh makhluk hidup. Energi panas dari matahari juga dimanfaatkan manusia untuk menguapkan air sehingga pakaiannya yang basah menjadi kering, mengeluarkan bahan makanan seperti ikan asin, padi dan berikut pembuatan garam serta pembangkit tenaga listrik. Nah, jadi dari teks yang dibaca oleh temannya tadi, ada yang tahu kira-kira tentang apa teksnya? Tentang matahari sebagai sumber energi Cahaya bumi. Nah, ada yang tahu kira-kira matahari bisa dimanfaatkan untuk apa saja? Mengeringkan baju. Mengeringkan baju. Jadi matahari bisa dimanfaatkan untuk Bisa memanas. Mengeringkan bahan makanan. Ikan asin. apa yang pertama tadi? Mengeringkan baju. Aku mengeringkan baju. Panas. Buatan garam. Mengeringkan panas. Matahari. Matahari yuk. Matahari. Apa? Mengeringkan bahan makanan. Samu bae. Matahari yuk. Dosen rebut samu bae. Matahari. Nah, jadi ini adalah pemanfaatan dari sumber matahari. Nah, kira-kira seandainya nih, coba kalau Husen, seandainya misal di bumi ini tidak disinari matahari, bagaimana keadaan bumi? Apakah ada tumbuhan? Ada. Apakah ada makhluk hidup? Ada. Kenapa bumi itu membutuhkan matahari? Karena untuk apa tadi? Biar tidak dingin. Nah, nah, kira-kira kalau misalkan matahari terlalu panas akan menyebabkan apa? Cair terus? Ada yang tahu? Gosong. Kalau misalkan matahari terlalu panas akan menyebabkan kematian pada tumbuhan dan makhluk hidup. Misalkan pada saat musim kemarau,
ke satu arah. Air sungai dapat mengalir karena memiliki sifat benda cair. Air sungai mengalir dari tempat yang tinggi di pegunungan menuju ke tempat yang rendah di muara sungai. Stop, lanjut. Ini. Ya. Sungai mengalir dengan deras. Ini karena banyak tebing yang dilalui aliran sungai. Coba yang di samping Iam baca. Yang di samping Iam, Najwa baca. Enggak bawa buku. Ayo dia yang di belakang Najwa. Yang deras memiliki energi. Aliran tersebut dapat menghanyutkan benda maupun menghancurkan batu yang menghalangi kejadian ini. Ayo siapa yang nyimak? Yang Jadilah itu. Makanya disimak kalian tuh kalau kamu baca. Baca saya gini Nana, energi Nana. Yo, yang simak Raisa. Energi itu energi kinetik. Aliran sungai semakin mendekati muara, aliran sungai semakin melemah. Arusnya, namun aliran sungai yang lemah masih memiliki energi. Benda-benda yang ringan dapat terbawa arus aliran sungai. Sebagai contoh, perahu kertas yang kita mainkan atau daun yang jatuh di sungai. Jadi teks tersebut menceritakan tentang aliran air sebagai sumber energi. Nah, dengerin. Ada yang tahu air itu dari mana? Yo, dari mana ke mana? Aliran air tuh? Dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Lebih rendah. Contohnya, dengerin ya. Contohnya, dari pegunungan ke lembah.
7 ini. 7. Tanggung kan. Lemak kau ni bisa jelasnya. Iya. Sudah lanjut. Lanjut. Buset. Kau ya Allah, kau belum niat. Jangan gila. Kau ayo pinanya ada yang nakal, ada yang ini ribut. Tidak dong, jangan ayo pelai terus kalian. Jika adu kau. Iya. Gila. Mau tahu pula ini. Dah. Yuk, perhatikan yuk. Kan tadi matahari itu bisa membangkitkan yang namanya listrik. Nah, pembangkit listrik ini ada yang bersumber dari energi matahari dan ada yang bersumber dari energi air. Posisi matahari satu garis lurus dengan bulan dan bumi. Nah, ini bumi ya. Nah, kan Kasih tadi bertanya, kenapa gerhana matahari bisa terjadi? Karena matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Dengerin dulu.
Nah, dia dengerin ya, dia dulu aja benar. Biarlah. Dengerin dulu adik ya. Nah, kan kalau pada umumnya, kalau misalkan tidak terjadi gerhana di tengah bulan ini, cahayanya tidak mengalami cahaya matahari. Kalau misalkan biasa kita sekarang kan, cahaya mataharinya langsung kan ngarah ke bumi, langsung. Nah, kalau misalkan gerhana matahari itu bulan menghalangi cahaya matahari untuk sampai ke bumi, begitu. Pokoknya kalau gerhana matahari, bulannya ada di tengah antara matahari dan bumi. Ayo nangis yuk. Ayo. Oh ya, yuk nangis yuk. Yuk nangis. Oh ya, ayo nih. Kenapa nangis? Kenapa pula? Adalah. Aku nyender. Ngapa? Kan kita kan sekarang lagi belajar. Ngapa orang tinggal lagi? Hah? Ayo lagi jelasin, capek jelasin. Agi apa ditanya udah tahu. Adalah yang jelas sih kamu ini sudah ada gak lagi ayo masuk kelas ini jing. Serah kamu. Nah, jadi sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini mengenai energi panas dan energi air. Berhubung tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi minggu depan. Senantiasa semangat dan senantiasa bersemangat dan rajin untuk belajar. Jangan lupa